wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Lutfiah MPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Nurul Hikmah, yang saya hormati dan saya cintai Bu Dahlia SPD selaku guru kelas 6A, dan tentunya ayah bunda yang saya sayangi yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Dahlia, Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan kemudahan dan juga kebahagiaan pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada sambutan, yang ketiga ada pengarahan singkat, yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup dan dokumentasi. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfiah MPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Nurul Hikmah. Kepada Bu Evi dipersilahkan. Terima kasih Bu Gita, Bu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar dengan baik? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Yang saya hormati Bu Gita, Bu Dahlia selaku wali kelas 6 A dan B. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Korlas ya, kelas 6 A dan B. Ayah bunda wali murid kelas 6 A dan B SDIT Nurul Hikmah yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir bersama-sama bertatap muka melalui Zoom pada pagi hari ini. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai pula kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini hari yang sangat berbahagia khususnya buat saya karena bisa bertatap muka walaupun via Zoom dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita tidak bisa bertemu langsung di sekolah karena kita masih dalam tahap tatap muka terbatas ya, masih dalam tahap terbatas sehingga kita tidak bisa melakukan pembagian LPS ini di sekolah secara langsung. Mudah-mudahan walaupun LPS ini dibagikan melalui PDF kalau tidak salah ya Bu Dahlia, Bu Gita. Betul Bu. Ya, tetapi pengarahan pertemuan pada pagi hari ini melalui Zoom mudah-mudahan tidak mengurangi manfaatnya buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, kelas 6 adalah tahun terakhir. Ya, tahun terakhir. Kalau tadi di kelas 2 saya katakan kepada wali murid
untuk tidak boleh terlalu tegang gitu ya kepada anak-anaknya, tidak boleh terlalu stres gitu ya, karena yang saya lihatin justru yang stres itu yang kelas bawah, yang kelas 1 dan kelas 2 yang seharusnya masih nggak perlu begitu gitu loh ya, karena anak kelas 1 kelas 2 masih perlu bimbingan yang sangat karena peralihan dari taman kanak-kanak ya. Jadi perlu bimbingan yang sangat. Yang penting ketelatenan orang tua untuk membimbing anak-anaknya. Jangan sampai orang tua stres, anak dimarah-marahin, akhirnya anak tambah takut, tambah nggak suka belajar, ya karena dimarah-marahin sama mamahnya atau ayahnya. Nah itu di kelas 2. Tapi di kelas 6 ini perlu adanya keseriusan. Karena ini di akhir, ya di ujung, ya menentukan nanti ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian, dari hasil tryout kemarin dilaporkan oleh guru kelas, alhamdulillah nilainya banyak yang bagus ya, hampir 100% bagus-bagus. Tapi itu tryout yang dilakukan secara daring. Betul Bu Dahlia? Betul, Bu. Ya. Jadi saya mau tahu nih nanti kita akan adakan tryout secara langsung tatap muka, tidak lagi daring. Ya, karena setelah pengalaman TPM kemarin banyak hal-hal yang kita temukan bahwa hasil anak, kondisi pengetahuan anak atau kondisi intelektual anak ketika di sekolah PTM itu sangat berbeda hasilnya dengan ketika mereka melakukan PJJ ya. Bisa jadi di PJJ ya ada tanda kutip lah gitu ya. Di kelas bawah juga seperti itu. Orang tuanya ayo. Sampai-sampai orang tuanya yang ngerjain ya, nilainya 100 semua anak-anak. Tapi nanti kita coba. Saya yakin anak kelas 6 tahun ini lebih baik ya, lebih baik dari tahun-tahun yang lalu ya, dan bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Walaupun angka-angka nilai itu bukan tujuan utama, ya, bukan tujuan utama, tetapi di dalam dunia pendidikan itu dituntut, ya. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa anak Bapak dan Ibu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter, ya, anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pinter dibanding dengan kita mungkin ketika saat usia kita seusia anak-anak kita dulu, ya. Ketika kita seusia anak-anak kita dulu, mungkin anak-anak sekarang lebih cerdas, lebih pintar, ya. Tapi karena kita mengukurnya dengan kondisi kita yang sekarang, kita merasa gregetan. Gregetan ya. Tapi kelas 6 ini harus tidak boleh ya dibilang serius, nggak boleh santai juga enggak ya. Santai tapi serius. Santai tapi serius ya. Nah, jadi mudah-mudahan Ibu doakan. Bagi anak-anak Ibu yang ingin masuk pesantren, insya Allah nanti kita akan berikan bimbingan ya, khususnya bahasa Arab agar mereka bisa masuk ke pesantren atau minimal nanti ketika mereka sudah di pesantren mereka bisa mempunyai bekal yang cukup untuk bekal mereka nanti di pesantren. Terutama untuk bahasa Arabnya, insya Allah kita akan ada bimbingan khusus untuk anak-anak yang ingin melanjutkan ke pesantren ya. Baik, itu aja Bu Gita, Bu Dahlia, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengajar di kelas 6 selama beberapa bulan ini. Mohon kesabarannya, ya, mohon kesabarannya, ya, keikhlasannya, ya. Insya Allah dengan doa kita bersama, anak-anak kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin, ya. amin. Yang penting, yang kita tahu anak kita adalah anak yang pintar. Anak kita anak-anak yang baik, anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, terutama terhadap guru-guru kami. Ya, terhadap guru-guru kami, barangkali ketika mengajar ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Terima kasih, Bu Dahlia, Bu Gita. Saya mungkin tidak bisa mengikuti Zoom ini sampai akhir karena saya harus ke kelas sebelah. Terima kasih Baik, Bu. ya. Ya, terima kasih Bu Assalamualaikum Evi. warahmatullahi Waalaikumsalam Bu Evi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Evi yang sudah memberikan sambutan dan juga mendoakan kami semua, terutama Ananda, agar bisa lancar nih, gitu ya. Terus juga bisa sukses dalam kegiatan pembelajaran di kelas 6 ini dan juga menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu terkait dengan pengarahan singkat mengenai pembagian LPS pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Bu Dahlia. Kepada Bu Dahlia dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Gita. Sebelumnya saya mau cek sound dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ibu-Ibu? Ya, jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah. Saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Evi selaku Kepala Sekolah SDIT Nurul Hikmah, kepada yang terhormat Ibu Gita selaku Guru kelas 6B, sekaligus partner saya tercinta di 1 tahun ke depan insya Allah, kepada yang saya hormati dan saya banggakan Ibu, Bapak, Ibu, Wali Murid kelas 6A dan 6B, Angkatan 21 SDIT Nurul Hikmah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kelapangan, kesempatan dan kelancaran serta kesehatan sehingga kita bisa hadir ya, walaupun di tatap maya, walaupun di ruang Zoom meeting, namun kita bisa bertemu. Dan audiensinya hanya 35, namun tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan pengarahan. Dan insya Allah untuk Zoom meeting hari ini saya merecordnya, nanti di-upload ke YouTube apabila ada yang berhalangan hadir bisa menyaksikan ya. Alhamdulillah. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, kita melaksanakan pengarahan singkat ya Ibu-Ibu ya. Jadi saya dan Bu Gita tidak terlalu banyak ngomong. Saya tahu bahwa Ibu-Ibu di weekend ini banyak pekerjaannya ya. Ada yang mau masak dan lain sebagainya seperti saya juga. Ya, jadi kami hanya melaksanakan pengarahan secara singkat seperti itu aja ya. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 6A dan 6B yang sudah hadir di Zoom meeting hari ini dengan tepat waktu dan sudah melaksanakan absen ya. Ibu-ibu sudah absen semua ya? Oke, seperti itu. Jadi terima kasih yang sudah absen dan sudah hadir di Zoom meeting hari ini dalam pengarahan singkat yang insya Allah saya akan berikan. Oke, adapun hal-hal yang harus kami sampaikan sebenarnya hanya beberapa Ibu-ibu ya. Jadi saya sudah apa ya? Sebenarnya kelas 6 itu sudah hatam akan apa yang namanya LPS dan bagaimana bentuknya. Karena dari kelas 1 hingga sampai kelas 6 kita melaksanakan hal seperti itu di semester 1. Namun sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa yang namanya pada saat kelas 6, jadi LPS kita hanya ada di semester 1. Jadi nanti di semester 2 kita tidak ada LPS, jadi langsung rapot dan ijazah insya Allah seperti itu Bu Gita. Ya, jadi LPS hanya di semester 1. Adapun yang harus saya sampaikan, saya izin share terlebih dahulu screen share-nya. Oke. Terlihat Ibu-ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, oke, alhamdulillah. Terlihat. Ibu-ibu diam aja. Saya jadi deg-degan. Oke, baik, alhamdulillah kalau terlihat, jadi saya besarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarahan pembagian LPS kelas 6A dan 6B angkatan 21 SDIT Nurul Hikmah. Hari ini jam 9 sampai dengan selesai. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali bahwa tujuan laporan perkembangan siswa yang akan dibagikan setelah Zoom meeting hari ini tujuannya ada 3. Adapun yang nomor 1 membantu guru merencanakan pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan perkembangan anak.
Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang hasil belajar anak yang hari ini insya Allah akan kita bagikan. Kemudian mendukung kelancaran program guru dan orang tua. Jadi tujuan kita membuat LPS atau laporan perkembangan siswa seperti itu ya. Baik, ada semuanya. Saya mute all dulu ya, mohon maaf. Oke, baik. Saya mengingatkan kembali, sebetulnya pada saat pertemuan kemarin, bulan-bulan lalu ya, awal-awal kita sekolah PJJ, jadi kita sudah mengingatkan bahwa KKM untuk kelas 6, KKM untuk kelas 6 memang agak tinggi ya Ibu-Ibu, jadi memang seperti itu dibuatnya. Sedang untuk mata pelajaran itu ada pendidikan agama 85, PPKN 85, bahasa Indonesia 85, matematika 79, IPA 85, IPS 81, kemudian SBDP 85, PJOK 80, bahasa Inggris 75, bahasa Arab 75, komputer 75, dan tahsin tahfiz 75. Jadi seperti itu KKM-nya. Jadi ketika anak kurang dari KKM, nanti kita akan mengadakan remedial dan pengayaan ya untuk yang sudah selesai. Jadi kemudian kita ulang kembali, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan KKM. Jadi, tapi ada beberapa anak yang setelah kita remedial belum memenuhi KKM. Jadi untuk LPS ini mohon maaf ada beberapa anak yang masih di bawah KKM, nggak apa ya. Mudah-mudahan nanti menjelang e-rapot di bulan Desember, insya Allah kami akan melaksanakan kembali remedial dan mudah-mudahan terkejar KKM-nya. Ya, memang tinggi KKM-nya. Baik. Mohon maaf, ini stikernya meresahkan Bu Gita. Tapi memang harus ditempel agar agar privasinya ya. Jadi ini adalah bentuk dari LPS sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali, mungkin ibu-ibu udah lupa gitu ya bentuk LPS kayak gimana. Saya mengingatkan kembali bahwa LPS itu yang kita nilai bukan hanya pengetahuan tapi ada sikap spiritual ya, berdoa sebelum dan sudah beraktivitas, khusyuk dalam beribadah, mengungkapkan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, rajin dalam beribadah. Kemudian yang kedua, ya Pak, silakan nggak apa-apa. Kemudian sikap sosial, aspeknya itu jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, kerjasama, dan teliti. Jadi ini kita ambil datanya setiap hari dalam PJJ, baik itu di Zoom meeting maupun PTMT, dan kita ambil juga di jurnal pembiasaan. Jadi anak-anak mengisi jurnal pembiasaan itu di hari Senin dan Kamis, insya Allah sehabis Isya ya, Ba'da Isya, itu anak-anak mengisi jurnal pembiasaan dah. Nah, dari jurnal pembiasaan itu kita ambil nilai-nilai seperti ini. Gitu ya, ada juga saat Zoom meeting, bagaimana sikapnya kan kelihatan ya. Kemudian saat setor tugas juga kan ada apakah dia memberikan salam, apakah dia mengucapkan terima kasih dan sebagainya, itu kita nilai. Jadi tidak hanya menilai aspek pengetahuannya saja. Ini ada lagi stiker meresahkan. Nah, ini ada kompetensi dasar, Ibu-ibu. Jadi tiap mata pelajaran berbeda-beda. Untuk pendidikan agama ada 3 kompetensi dasarnya. Nanti Ibu-ibu atau Bapak bisa baca setelah kita bagikan LPS nanti setelah Zoom meeting selesai. Kemudian PPKN ada 3 juga, bahasa Indonesia ada 3. Kemudian ini apa nih? Matematika ada 3 kompetensi dasarnya. Kemudian IPA juga ada 3, IPS ada 3, dan SBDP ada 3. Seperti itu. Dan ini KKM-nya yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi tertera di sini bahwa kalau matematika itu 79, berarti kalau nilainya kurang dari 79 akan mengadakan remedial, dan kalau lebih alhamdulillah. Nah, jadi anak kalau sudah lebih dari KKM berarti sudah mencapai kompetensi dasarnya. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi LPS itu hanya mengingatkan, kalau yang ini saya akan memberikan atau memaparkan mengenai evaluasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, atau daring ya, pembelajaran daring. Jadi selama bulan Juli ya Bu Gita ya. Selama bulan Juli sampai dengan Oktober, betul ya? Jadi ada beberapa yang harus saya sampaikan, mengevaluasi bahwa kami sudah mengajar selama bulan Juli sampai Oktober. Ada beberapa, yang pertama adalah peraturan masih belum dilaksanakan.
Peraturannya itu salah satunya adalah menyalakan kamera saat Zoom meeting, kemudian memakai seragam sesuai dengan hari dan lain-lain. Jadi ketika kami belajar, ketika kami melaksanakan Zoom meeting, ada beberapa anak yang sudah disuruh sama kita ya, sama gurunya, silakan menyalakan video, tapi masih malu menyalakan video. Entah itu masalah teknis karena tidak bisa terbaca, tidak bisa terbuka kameranya, atau masalahnya malu gitu ya. Saya juga kurang tahu karena ibu-ibu dan bapak-bapak paham bahwa kelas 6 itu sudah umurnya sudah 12 dan 13, berarti sudah mulai dewasa ya, sudah mulai puber. Jadi banyak malunya, mungkin malu sama teman dan lain sebagainya, saya tidak tahu karena memang tidak dikonfirmasi oleh oleh mereka gitu ya. Kemudian memakai seragam sesuai dengan hari. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu usahakan menggunakan seragam. Boleh deh atasnya aja nggak apa-apa kalau Zoom meeting, bawahnya juga nggak pakai, misalnya bawahnya pakai celana biasa boleh, nggak apa-apa. Yang penting atasnya terlihat. Jadi ketika kita dokumentasi terlihat bahwa anak-anak menggunakan atau memakai seragam sesuai dengan harinya. Jadi saya mohon untuk ibu dan bapak wali murid kelas 6A dan 6B mengingatkan kembali anak-anaknya atau anandanya di rumah bahwa nanti saat PJJ jangan lupa menyalakan video. Tapi note ya Bu Gita ya, kalau untuk yang menggunakan HP ya, kalau memang membuka link, jadi dia otomatis mati kameranya. Kami tahu kalau yang menggunakan HP kan panjang bentuknya gitu ya. Jadi kami tahu link setiap membuka link yang lain, misalnya membuka link soal atau membuka kuisis dan sebagainya, berarti kameranya mati nggak apa-apa. Karena itu memang secara teknis seperti itu. Tapi kalau untuk yang laptop, mudah-mudahan sampai akhir kita kelas 6, sampai akhir kita pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan untuk yang masih mematikan kamera akan menyalakan ya, yang menyalakan kembali dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, mengenai pengumpulan tugas sesuai dengan tenggat waktunya. Jadi ada beberapa anak di catatan kami yang memang tugasnya itu ada yang cepat atau gerak cepat. Alhamdulillah kalau yang gerak cepat ya. Alhamdulillah langsung kita bisa rekapitulasi nilai-nilainya. Tapi ada juga yang mengumpulkan malam, nggak apa-apa kalau malam. Kalau memang bisanya malam gitu ya. Kami tahu bahwa pembelajaran jarak jauh di SDIT Nurul Hikmah memang padat, jadi mungkin tugasnya banyak, jadi nggak apa-apa. Kami kasih tenggat waktu yang panjang gitu ya untuk menyelesaikan tugasnya. Namun ada beberapa anak di catatan kami juga yang tidak mengumpulkan sama sekali. Jadi mulai hari ini mudah-mudahan karena kita sudah kelas 6 ya, saya sudah memberikan memberikan informasi ke kelas 6 juga sebetulnya ya, bahwa anak-anak juga saya kasih informasi seperti itu, bahwa yang namanya kelas 6 itu harus sudah serius, harus sudah mandiri, dan harus sudah bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Jadi sebelum Bu Guru minta, sebelum Bu Guru nagih-nagih kayak debt collector, kan nggak enak Ibu ya kalau kami nagih kayak debt collector, apalagi kalau malam-malam kami nagih kan kesian ya anak-anak ya. Jadi sebelum kami nagih, guru-guru nagih, silakan dikerjakan ya. Jadi nggak harus 100 nilainya, nggak harus sempurna, namun kami apresiasi bahwa mengerjakan tugas dengan lengkap itu Masya Allah ya. Jadi ada di catatan kami beberapa anak yang masih belum mengumpulkan tugasnya. Mudah-mudahan mulai dari hari Senin nanti insya Allah ya, sampai nanti kita selesai PJJ atau kita selesai PTMT, Allah mudahkan yang masih belum mengumpulkan tugas, Allah mudahkan biar hatinya terketuk. Ibu kita ya. Kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan pendalaman materi. Jadi pendalaman materi ini akan dimaksimalkan insya Allah di semester 2, walaupun di semester 1 sudah kami laksanakan, namun memang kami keteter dengan tugas-tugas lainnya, jadi insya Allah kalau untuk semester 2 kami gas terus ya, kalau untuk pendalaman materi. Jadi seperti itu adalah evaluasi pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir adalah mengenai evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Alhamdulillah untuk sekolah kami SDIT Nurul Hikmah, seperti yang Ibu Bapak sudah tahu bahwa mulai tanggal berapa tuh ya? 4 Oktober ya? Tanggal 11 ya? Tanggal 11 Oktober. 11 Oktober.
tanggal 11 Oktober 2021 sudah bisa atau sudah diizinkan oleh dinas untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun seperti yang Ibu dan Bapak sudah kami infokan bahwa siswa hanya hadir 50% dari jumlah normalnya, yaitu hanya 15 ya. Jadi dari absen 1 hingga 15, kemudian 16 sampai 30 di pekan berikutnya. Kebetulan untuk kelas 6 A6 dan 6B itu dapat jadwalnya atau terjadwal hari Senin. Jadi tiap hari Senin. Nah, kebetulan di hari Senin itu memang mata pelajarannya PPKN dan IPS untuk tematik. Jadi mohon maaf kalau memang PTMT itu kami selalu memberikan materi yang PPKN dan IPS. Ya, jadi karena waktunya memang jadwalnya seperti itu. Nah, ini adalah 3 poin evaluasinya. Siswa-siswi sudah taat protokol kesehatan ya. Jadi kalau kelas 6 saya lihat dari tanggal 11 hingga kemarin tanggal 18 ya. Jadi sudah 3 kali pertemuan. Kalau 2 ya Bu Gita. 2 kali pertemuan, nanti tanggal 25 berarti 3 kali pertemuan. Kalau kelas 6 alhamdulillah karena sudah dewasa, sudah banyak sudah banyak malu ya, sudah tahu ya. Jadi alhamdulillah sudah mentaati protokol kesehatan. Jaga jaraknya juga sudah, walaupun mereka ngobrol tapi memang jaraknya lebih dari 1,5 meter ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau untuk PTMT siswa kelas 6A dan 6B sudah taat protokol kesehatan. Kemudian kehadiran siswa 50% dari yang dianjurkan. Yang terakhir adalah hadir tepat waktu. Nah, kalau hadir tepat waktu di kelas 6A alhamdulillah semua hadir tepat waktu. Bahkan bu gurunya bu gurunya baru hadir, tapi anaknya sudah hadir duluan di kelas, ada 4 orang. Padahal itu pukul 6.30. Berarti saking semangatnya Bu Gita melaksanakan PTMT mungkin. Jadi 6.30 6.30 sudah hadir, terus bu gurunya hadir, alhamdulillah ada 2 atau 3 orang yang sudah hadir. Alhamdulillah saya apresiasi, mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi. Oke, seperti itu. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Baik, terima kasih Bu Gita dan ibu-ibu serta bapak-bapak. Sekian dari saya. Semoga penjelasan dari saya bisa membawa atau memberikan informasi pada bapak dan ibu atas pembelajaran anak-anak dari bulan Juli hingga bulan Oktober yang saat ini kita lakukan. Seperti itu. Nanti setelah Zoom meeting selesai, kami akan bagikan LPS-nya melalui WA pribadi. Tapi karena memang 30 orang, jadi mohon bersabar ya. Jadi enggak mohon bersabar, apalagi untuk absen yang 30. Seperti itu. Oke, Bu Gita, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Dahlia atas penjelasannya yang sudah lengkap ya Ayah Bunda ya. Sudah dijelaskan dengan sangat rinci juga oleh Bu Dahlia. Namun jika ada Ayah Bunda yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan dan pengarahan dari Bu Dahlia tadi, bisa ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab. Kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilakan. Bu Gita, ada yang di WA nih, di WA. Ada yang di chat Zoom. Ada yang di chat ya? Sama Ayah Rizky. Paling atas Bu Gita. Iya. Assalamualaikum Bu Evi, saya wali murid Muhammad Rizky Bitullah. Mau bertanya, teknis bimbingan bahasa Arab untuk anak yang mau masuk pesantren seperti apa ya? Nanti mungkin ini bisa kita tanyakan dulu ya Bu ya, ke Bu Evi-nya ya, atau Bu Dahlia bisa bantu jawab. Karena saya juga belum kami juga belum tahu ya programnya ya. Waalaikumsalam, terima kasih Ayah Rizky. Jadi kalau untuk program apa Bu Gita tadi? Program bimbingan bahasa Arab untuk yang masuk pesantren ya. Insya Allah nanti kami akan sosialisasi kembali, baik itu diinformasi melalui surat ataupun melalui Zoom meeting. Ya. Jadi kami juga belum tahu teknisnya seperti apa. Sepertinya memang bimbingan itu kita kelompokkan hanya untuk yang mau masuk pesantren, seperti itu ya.
Tapi kalau untuk teknisnya kami belum tahu, harinya juga kami belum tahu hari apa. Ya, mudah-mudahan as soon as possible. Jadi secepatnya bisa kita lakukan. Seperti itu, Ayah Rizky. Mohon maaf atas keterbatasan kami dalam menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dahlia dan Ayah Rizky. Kemudian Ayah Bunda ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas sekali ya Bu Dahlia penjelasan dari Ibu. Iya, Jadi udah jelas. Bunda-bunda udah cukup gitu. Iya. Baik Bun, tidak ada yang bertanya ya? Tidak ada begitu, alhamdulillah. Tidak ada ya, alhamdulillah. Karena penjelasannya sudah sangat lengkap dan rinci sekali. Saya hanya mau menambahkan sedikit saja nanti terkait setelah pembagian LPS yang akan kami berikan lewat WhatsApp. Jika ada pertanyaan atau misalnya Bunda merasa ada kekeliruan mungkin yang kami tuliskan, Ayah Bunda bisa langsung tanyakan kepada wali kelasnya atau kepada guru yang bersangkutan. Ya, jadi nanti wali kelasnya aja dulu dicek, begitu. Iya, ya boleh ke wali kelasnya dulu. Nanti mungkin kita akan sampaikan ke guru kelasnya, ke guru bidang studinya masing-masing. Guru bidang studi. Gitu ya. Kira-kira. Baik, sudah tidak ada lagi ya Bun pertanyaan. Sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, saya akan dokumentasi terlebih dahulu. Ayah Bunda yang bisa menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan. Kita mau berfoto, foto bersama walau masih maya ya Bun ya. Sudah memenuhi kuota sih 50% lebih, 38 begitu. Yang hadir. Lumayan. Lumayan, kata Bapak Yaser. Baik, sudah siap ya Ayah Bunda. Silahkan berpose yang... Prepare mau jalan-jalan itu, Bu. Ah, iya benar. Oh, iya betul, Pak Sony. Baik, siap. Siap. Kita slide pertama dulu ya. Ayah Bunda silahkan senyum. Senyum yang manis ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Next, slide kedua. Tahannya sampai kapan? Sampai besok begitu? Sampai besok. Lanjut slide kedua. Kering Tahan dong. ya, Bun. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah Ayah Bunda kita sudah berada di penghujung acara kegiatan pengarahan pembagian LPS pada pagi hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kembali kepada Bu Dahlia, kepada Bu Evi, dan kepada seluruh Ayah Bunda yang sudah hadir dan memeriahkan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu langsung dan PTMT-nya tidak terbatas lagi ya Bu Dahlia ya, bisa semuanya langsung semuanya. Kayaknya hilang. Amin. Ya, kayaknya hilang kata Bu Dahlia. Jadi kita bisa semua 100% karena kalau untuk angkutan umum udah bisa ya Bu ya 100%. Betul. Mudah-mudahan sekolah juga bisa nanti. Amin. Bertahap. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mau memohon maaf apabila selama kegiatan ini ada salah-salah dalam berucap, berkata, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi Bun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dahlia. Sama-sama. Ya, begitu. Pak Sony. Ya, Putri silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu. Ayahnya Yaser mau nemenin kita, Bu Gita. Ya, Bu. Ya, Bu. Capek, Bu.
Sama Mama Catherine nih. Tadi kelas 2 Bu tadi. Oh Lama iya. juga ketinggalan. Oke. Mas. Bu. Ya, nggak Assalamualaikum. apa-apa, Pak. Bu, Mas. Makasih ya. Makasih. Waalaikumsalam. Oke, kita dokumentasi dulu berdua, Bu.